قصد وصلى الله وبارك وسلم على الله ربنا ما لا العافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والاندفاع وتذكر وتذكر والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الهدى والخير ابتغاء جل مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني مشربا صاب الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. وقال عز الدين ya, nanggung ini ada kaitannya sebabnya. Waqala Izzuddin Ibnu Abdussalam, berkata Izzuddin bin Abdussalam, namanya Izzuddin Abdul Aziz ya, bin Abdussalam rahimahullahu taala, laisa lil hakim, tidaklah boleh untuk hakim ayyuzawwija imra'atan, untuk menikahkan seorang perempuan. Hakim tidak boleh menikahkan seorang perempuan hatta yathbuta, sampai kokoh, sampai pasti ya. Indahu indal hakim, di sisi hakim tersebut pasti apanya? Idnuha, harus pasti izinnya, ragu nggak boleh ya. Oleh karena itu, falau akhbarahu, andaikan mengabarkan itu hakim, siapa yang mengabarkan? Adlun, seorang yang adil, satu orang ya. Fazawwajaha mu'tamidan, maka si hakim menikahkan itu perempuan mu'tamidan, berpegangan dengan alaihi, kepada seorang adil tersebut, lam yasih, maka tidak sah pernikahannya. Karena satu riwayat atau satu kabar orang adil itu tidak bisa diisbat, karena ini isbatnya riwayat ya, atau bahkan kesaksian ini ya, karena pernikahan ya. Nah, maka yang diperlukan adalah dua orang. Dua orang. Kama adinat, sebagaimana lam yasih wa in thabata ba'du, walaupun nantinya ternyata terbukti annaha adinat, bahwasanya itu perempuan telah mengizinkannya. Tapi ada pendapat yang memperbolehkan. Kalau pendapat yang ini ya, satu orang datang, contohnya ini, satu orang adil datang kepada hakim. Misalnya saya hakim lah sudah ya, satu orang adil, anggap saja mungkin Mas Novel ya, datang mengatakan bahwasannya ini ada, wahai hakim, satu orang perempuan mengabarkan, meminta kepada saya untuk mengabarkan kepada Anda untuk menikahkannya dengan seorang lelaki yang ini. Pas ada lakinya di sebelah. Apakah saya seorang hakim ini boleh menikahkannya? Enggak boleh. Enggak boleh. Saya tidak boleh menikahkannya. Kalau saya nikahkan, lam yasih nikah. Sahnya apa? Nikahnya tidak sah. Di sini katakan waqala fi muhimmat. Fandur kaifa balagha Syekh Izzuddin wa mana'a ghairal hakim. Selain hakim juga tidak boleh ya. Hakim aja enggak boleh, apalagi selainnya. Kecuali kalau itu perempuan datang. Ingat ya, solusinya itu adalah pernikahan tahkim.
solusinya adalah pernikahan tahkim. Makanya itu. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Pernikahan tahkim itu solusi, tapi syaratnya ada. Kalau nggak pakai syarat nggak sah. Dan itu syarat sudah kita jelaskan kapan hari. Lalu kemudian wa'aftal Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi, sahib tafsir ini berarti. Beliau mengatakan itu faqih ya. Al-Imam Al-Baghawi itu faqih. Bi anna rajulan, fatwanya apa? Fatwanya Baghawi mengatakan jika ada seorang lelaki lau qala, kalau dia mengatakan lil hakim kepada hakim, adinat laka, telah mengizinkan itu perempuan untukmu yang bernama fulana fi taswijiha, untuk menikahkannya denganku, ya, denganku. Maka bagaimana posisi hakim? Ini luar biasa ya. Ada satu orang perempuan. Perempuan tadi mengizinkan untuk hakim, tapi lewat laki datang. Ini laki-laki datang. Ngomong. Anggap si Z itu datang ngomong, Pak Hakim, ya, si Zainab itu mengizinkan kepada engkau untuk menikahkannya denganku. Nah inilah artinya untuk si hakim ini kucing dalam karung, nggak ngerti Zainab itu sopo, Zainab itu siapa, dan apakah benar dan lain sebagainya. Jadi blank. Nah ini kalau dinikahkan, andaikan sah ini pernikahannya, maka ini si Z ini otomatis jadi suaminya si Zainab. Tapi ini hakim nggak tahu sopo Zainab itu, kan repot ini. Ya. Tapi ini fatwanya Al-Imam Al-Baghawi. Beliau mengatakan seperti itu. Lalu mengatakan apa? Laki tadi ngomong sama hakim, fi tazwijiha minni, untuk menikahkannya denganku. Ya. Fa in waqa'a fi nafsi, apabila terjadi di dalam dirinya si hakim tadi sidquhu, si hakim mempercayainya, ya, kejujurannya, sidquhu, jazalahu taswijuha, maka boleh untuk si hakim menikahkannya. Ini mungkin si perempuan ada di mana gitu ya. Terus si perempuan ngomong sama si laki, ya sudah mas, saya izinkan untuk hakim setempat, tempatnya sampean itu untuk menikahkan saya sama dia, sama sampean. Si hakim lihat ini orangnya bendino dolen kaplek, sembayang ya enggak sembayang. Nah, kalau kayak gini ini dengan korina, dengan bukti-bukti nggak bisa dipercayai wong. Lalu bagaimana? Nggak boleh si hakim itu menikahkannya. Kalau menikahkannya nggak sah, bisa-bisa. Nanti insya Allah ada. Ya. Tapi kalau orangnya itu soleh, orangnya masya Allah, ustadz dan lain sebagainya, hadir majelis terus orangnya itu baik, tiba-tiba datang mengizinkan saya untuk mengizinkan sampean untuk menikahkannya dengan saya, Pak. Nah, kalau dipercaya atau dalam hatinya itu bisa orang tersebut dipercaya, maka boleh dinikahkan. Jazalahu, diperbolehkan untuk hakim tersebut tazwijuha, menikahkannya. Wa illa, dan jika tidak, yaitu tidak dipercaya atau tidak ada kejujuran di dalam orang tersebut, si Z tadi, fala, maka si hakim tidak boleh menikahkan si perempuan tadi. Tidak boleh menikahkan si perempuan tadi dengan si Z. Ini yang luar biasa di dalam pernikahan itu, idza dhaqa tasa' wa idza tasa' dhaq. Kalau kita lihat itu pernikahan itu, kalaupun dia itu menyempit, dia akan meluas. Tapi kalau dia itu luas, dia akan menyempit. Itu pernikahan itu, hukum-hukum fikih pernikahan seperti itu. Nah coba bayangkan, kita tahunya pernikahan itu harus ada wali, harus ada 2 saksi mempelai laki perempuan, ya kan? Sudah cukup kan 5 itu? Wali,
dua saksi, laki, si suami dan si istri. Si istri nggak perlu hadir. Bahkan ada ulama-ulama yang ekstrim itu mengatakan kalau si saksi perempuan itu hadir di pernikahan, bisa-bisa pernikahannya nggak sah. Kenapa? Karena sama saksinya itu ini ikhtilat namanya. Ikhtilat itu apa? Percampur bauran. Dan akibat percampur bauran tersebut, maka yang ada di dalam ruangan tadi menjadi maksiat. Ya apa itu? Makanya maaf-maaf. Ini maaf-maaf, bukan kita apa-apa enggak. Tidak ada di pernikahannya habaib yang seperti itu. Kalau ada seperti itu batal pernikahannya. Bisa batal itu pernikahan. Kalau menurut pendapat ulama-ulama yang kencang kayak gitu. Loh kan namanya ikhtilat. Ada perempuan dikelilingi laki-laki banyak. Apa enggak jadi haram? Haram. Lah kalau jadi haram, ya apa namanya? Misalnya kalau yang menikahkan penghulu, ya apa itu penghulu nafsinya? Harusnya kan orang yang adil penghulu. Atau yang saksinya itu harusnya adil. Makanya saksi itu diistitab, diminta tobat. Qulu jami'an tubna ilallah. Supaya tobat kabeh, maksiatnya hilang, fasiknya hilang. Lah tapi di dalam majelis itu ada perempuan. Iki sing repot. Malah kadang-kadang party. Wedok lanang kumpul kabeh. Wedok sebelah sana, laki-laki sebelah sana, atau gimana caranya? Yo enggak bisa. Enggak kayak ngono. Iki pernikahan iki sakral. Ya, kesaksian itu menjadi rukunnya. Kalau enggak saksinya itu syaratnya tidak tepat, ya enggak jadi kawin. Makanya saya kadang-kadang kalau sudah pada pernikahan itu yang perempuan di rumah saja. Nanti yang laki nyusul ke sana. Saya gitu kan. Repot enggak ngono itu. Tapi walaupun ada ulama yang enggak apa-apa, enggak apa-apa, itu ada. Nah, terus bagaimana? Ya kita tinggal cari tinggal tentukan saja kalau ini keluarganya memang keluarga baik dan lain sebagainya dan kita bisa memungkinkan untuk membuat itu perempuan di rumah saja, bagus. Kalau nggak bisa, ya ambil pendapat kan seperti itu. Intinya ya jangan sampai kita ini yang saksinya malah kemudian fokus sama mempelai putri. Sekarang itu banyak dong kayak gitu, sadar nggak sadar itu pernikahan. Akhirnya apa? Nikah kan jadi sulit. Pernikahan kan jadi sulit. Tapi yang subhanallah dalam fikih pernikahan ida dhaqat tasa'. Kalau sempit bisa meluas, tapi kalau meluas sudah sempit. Harus ada wali, harus ada saksi. Ini 5 syarat-syaratnya itu sudah harus ada. Nggak taunya apa? Nanti ada permasalahan. Yang luar biasa, permasalahan ini luar biasa dan tidak mengetahuinya la ya'lamuha illa tullab. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali santri-santri. Apa itu? Ya ini wali tahkim itu tadi. Nah prosesnya bagaimana? Ya itu tadi wali tahkim itu. Nanti misalnya susah. Dan itu pernah disampaikan di dalam majelis oleh Syekhana Al-Habib Salim bin Abdullah Syatri di Surabaya sini. Nah terus bagaimana nasibnya? Akhirnya walinya dia tidak ada sama sekali walinya atau walinya tidak mau menikahkannya padahal ini sudah jatuh cinta luar biasa, sedikit lagi zina. Walinya tetap ngotot, tak kawin no, kon pokoknya tak kawin no, masih yo kon zina ngene ngono ngene, tak kawin no, kata bapaknya kata. Ini sudah, ayo kamu berdua berangkat ke Malang atau ke Batu, pokoknya Masafatul Qasr. Sampai di sana nanti hubungi teman saya yang bernama Fulan atau siapa hakim sana atau angkat orang alim untuk menjadi hakimnya, namanya wali tahkim. Lalu terus bagaimana ya saksinya nanti kalau misalnya ada keluargamu yang mendukung kalian berdua ya jadikan saksi. Kalau nggak ada minta tolong sama siapa mungkin di sana itu yang menikahkannya itu ustadz atau kiai, maka minta tolong sama santrinya. Ini solusi daripada ini zina nanti terus menerus sing dosa sapa bapak lapo ndak kok kawinno. Ya, nah seperti itu. Ini solusi semuanya. Ya. Lalu kemudian wala ya'tamidul khalifah tahlifu dan tidak dipegang sebagai kesungguhannya ya. Tidak dipegang sebagai kesungguhannya dengan cara sumpah. Tadi ya, laki tadi itu datang si Z tadi ngomong, minta ya supaya dikawinkan.
Si hakim nggak perlu ngomong sumpah konon dia mengatakan, perempuan tadi mengatakan untuk menikahkan dengan kamu, sumpah. Si Z mengatakan sumpah wahai hakim, sumpah. Tapi terus apakah hakim itu sudah sumpah mari, enggak perlu. Makanya dikatakan tidak perlu berpegangan dengan sumpahnya itu orang laki. Saya itu nikah sama istri saya, yang menikahkan Syekhul Habib Umar, guru saya Habib Umar. Di dalamnya itu ada banyak ulama, Habib Jindan Teko, Habib Ahmad Jindan, Habib Sopo, Fulan. Habib Husin bin Abdullah Al-Hamid. Juga ada Habib Thohir, Habib Husin bin Abdullah Segaf. Alim itu. Ada juga siapa namanya? Sohibul Baitnya Habib Thohir Al-Hamid, orang alim. Saya itu diinterogasi masalah wali. Ya apa? Diinterogasi masalah wali loh, wali jejerku loh, sepupunya istri saya sendiri. Karena ya bapaknya istri saya meninggal, pamannya meninggal, nggak ada lagi siapa-siapa kecuali ini sepupunya ini. Nah, terus bagaimana? Padahal sebelahku, tapi tetap aku ditakoi. Sahibah. Siapa walinya? Bapaknya mana? Saudaranya mana? Tuh, benar. Bapaknya dibaleni mana lu? Bapaknya sak wara mati lu badan. Terus pamannya mana? Ini siapa? Ini sepupunya perempuan itu. Sepupu dari mana? Abahnya sama abahnya si perempuan dengan abahnya ini saudara. Syakik, kandung Habib. Terus ngono iku dibaleng-baleng. Sampai selesai ngono iku sudah dipercaya aku. Ya ini jalannya, bukan nggak dipercaya karena apa, enggak. Ya mungkin saya tuhma, ada mutaham. Iki nyantri sak suwen-suwen mulai teko rene njauh kawin, pokok kebelet kawin iki ojo-ojo. Ya, akhirnya kebelet kawin sak enak-enake. Enggak, langsung noleh kepada yang hadir dari para ulama itu. Nah, ya Habib Husin, katanya Habib Umar. Habib Husin Potelot bin Abdullah Segaf. Ya Habib, ya, anaknya nari ini juga. Dah, ngerti. Ya Habib Husin, nama. Habib Husin tahu. Keluarga istri saya tahu, sejelas-jelasnya tahu. Mau Gresik sisan kok. Nama. Harus saya bismillah. Baru dikawin no. Lalu diinterogasi kayak ulangan. Kayak gitu. Makanya di sini dikatakan fala yajuzu lahu tazwijuha wala ya'tamidu 'inda tuhma ala tahlifihi. Kalau ini ala ya'tamidu tahlifahu. Ya. Gak dipercaya sumpah nih. Apalagi 'inda tuhma. Ya. Tapi kalau dipercaya, ya itu mungkin mungkin memang perempuan itu mengizinkannya dan ini orang baik, orang nggak pernah dusta dan lain sebagainya, boleh dikawinkan. Tapi kalau misalnya ada yang mencurigakan, tidak boleh. Wedok mengizinkan asal dinikahkan. Iya nek temenan, nek tidak temenan dadi ya apa repot. Ya. Nah, maka dikatakan falau uhdiyal ilal aqid. Siapa akid? Akid di sini adalah yang mengakadkan. Penghulu ya. Saya tekankan lagi penghulu. Apabila dihadiahi kepada akid, saya mau tanya yang kawin, yang sudah kawin, atau mungkin ada keluarganya yang pernah nikah dan dia pengurusnya. Saya mau tanya, penghulu setelah menikahkan dikai bisyarah apa enggak? Hah? Bisa sih. Nah, ini sekarang di babnya. Ini babnya. Walau dia apabila dihadiahkan ilal aqid kepada aqid, yaitu yang menikahkan. Syai'an sesuatu. Apa sesuatu itu? Ya sembarang kalir, apa wae. Ya. Berkatan tak apa, kalau makan di sana ya anggap walimah lah ya. Tapi ini kadang-kadang kebanyakan ya bukan berkatan sebenarnya. Gak ada, saya jarang lihat penghulu dikai berkatan. Repot, gowe. Penghulu kakeknya dikai mentahani. Ayo.
Ya yes, pokoknya begitulah. Dikasih bisyarah. Maka jaza qabuluhu, boleh diterima. Boleh boleh itu nggak wajib. Ada penghulu yang enggak, saya tugas. Enggak apa-apa Ustaz, dipokso sampai sing kawin iki. Ya enggak apa-apa, yang kawin itu yang menikahkan atau keluarganya itu mungkin rasa terima kasih. Bersyukur, terima kasih banyak, ini rasa terima kasihnya. Mungkin kayak gitu. Loh aku iki balik-balik ngawinno wong, kadang-kadang ngawinno wong iki montorku mburi iki ana beras, ana ini. Sampai mikir, iki harusnya beras, minyak, gula, sembako iki kekno sing kawin, aja dikekno aku. Aja aku sing kon kawin maneh iki. Hah? Ya repot. Nah, seperti itu ya. Orang kawin sudah duitnya habis banyak. Iya, saya kadang-kadang kalau saya misalnya dikasih itu saya balikkan. Bukan apa, saya kembalikan. Kenapa? Malah kadang-kadang ada beberapa jamaah kita, santri kita ini. Ya, jamaah kita itu yang saya nikahkan ketika dia ngamplopi saya tak balik tak kayak booking hotel kon turu ambek bojomu ngono. Bulan madu. Tak gitu kan sama saya. Duit wis entek akeh sik anu. Kadang-kadang narif maneh, kurang ajar itu. Ya, enggak boleh kayak gitu. Ya, pegang satu ini. In ajriya illa 'ala Allah. Bayaranku itu teko pangeran, selesai. Nabi itu gitu. Tapi nggak pernah ada nabi kesusahan. Ulama solehin itu gitu. Nggak pernah ada ulama ceritanya ulama mati gara-gara kelaparan itu nggak ono. Tapi intinya apa? Kalau misalnya kita butuh, kita terima. Kalau kita lagi nggak butuh atau kita masih punya, nggak usah diterima. Kalau itu orang baik-baik, apalagi orang miskin, apalagi orang nggak punya. Wus gak kawin-kawin gara-gara nggak ada kerjaan, moro-moro pas kawin ngapain ya amplop seakan-akan mana? Ditarif mana? Wah bahaya ini. Ya. Bisa kayak gitu ya. Pokoknya syariatnya benar, lanunya benar. Bismillah, Allah senanggung. Karena dalam Al-Quran itu innal ladzina amanu apa? Wa huwa mu'minun. Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Iki ngaji fikih tapi setengah rohai. Ya, setengah kajian tasawuf. Ya. Orang siapa yang beramal soleh dari kalangan orang laki perempuan wa huwa mu'minun, dia beriman, maka akan aku hidupkan dengan kehidupan yang thayyibah, sing enak, iku pasti pisan. Allah berfirman masuk enggak pasti rek. Ya segitu aja. Dan dikatakan oleh Sayyidil Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, inna mimma yakshiful hijab. Daripada apa-apa yang membuka hijab seorang anak dan termasuk ibadah yang luar biasa di akhir zaman, balasannya ya pasti gede. Adalah apa? Menyampaikan hajatnya orang yang beriman atau orang muslim. Menyampaikan hajatnya orang. Oh itu luar biasa, dibalasannya luar biasa dan itu terbukti. Ini kalam daripada Al-Imam Al-Qutub, Waliullah Qutub Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Sampai no hajati wong, insyaallah lancar. Ya. Wahakadha. Termasuk hajat itu ya, kalau yang ngundang orangnya enggak punya, datang, hibur. Nek wong sugih, kon teko gak reken. Paling oh iya selamat. Mana takoki, kemarin mana aku nggak hadir dulu, kan salaman ambek aku nggak hadir, ngelatur. Kadang-kadang kayak gitu. Makanya di I'anah fikih, di kitab I'anatul Thalibin itu ada beberapa gambaran termasuk di Bujairmi Al-Khatib, di Mutawalat. Itu ada beberapa hal yang tidak dianjurkan untuk hadir dalam suatu walimah. Atau nggak perlu hadir ke walimah. Walimah itu hadir kan wajib. Tapi dalam perkara-perkara ini tidak perlu hadir, nggak perlu dihadiri. Termasuk kalau pernikahan itu tempatnya dibuat level. Ono VIP, VVIP, ono biasa. Ayo atau takoki, kawinan saiki kayak ngono apa enggak? Roto-roto kawinan kayak ngono saya. Masih nang masjid kadang-kadang dibatasi.
enggak boleh di depan, belakang sana. Mulia nek kon ngene. Eman beb kebuli ya memang kebuli ini. Siapa maneh nek ngomongno berkatan iki eman kabeh. Maka jaza qabuluhu maka dibolehkan untuk nerimanya. Idza Nah, kakak di sini dikatakan wakal mufti, seperti orang mufti juga boleh nerimanya, lakin al-wara' tarkuhu. Tapi waroknya adalah meninggalkan itu semuanya. Kemarin ada bahtul masail di grup. Ya, yang paling enak bahtul masail nang grup itu tadi nulis tok ae. Nulis, enggak ono ribut, enggak ono debat-debatan, enggak ono anu. Saya ada grup se-Indonesia. Terutama alumni Al-Wafa. Banyak juga orang-orang Dresmo yang datang, yang ada di situ banyak kiai-kiai, anak-anak kiai, Gus Lora dan lain sebagainya. Bahas di grup itu. Kemarin ada pembahasan yang masalah zakat. Saya masuk itu di ini. Saya bukan mutakhasis Quran. Makanya saya kalau ditanya untuk jeru-jeru masalah itu, saya tafsir belajar. Saya tajwid belajar. Tapi ulumul Quran yang lebih dalam, nasikh, mansukh dan lain sebagainya itu saya nggak belajar. Bukan nggak belajar, saya belajar cuman tidak mendalami, nggak tak ulang-ulang. Saya lebih masuk kepada fikih. Itu. Kabeh penting ilmu. Cuman ya memang kayak gitu, fikih itu penting. Nah, terus kemudian pertanyaannya itu salah satunya itu masalah orang yang utang di bank. Orang yang hutang di bank. Saya mau tanya, banyak apa enggak? Banyak. Utang di bank itu riba apa enggak? Enggak sih ngomong enggak beb, mau mokso kon. Ya, riba. Yang jadi pertanyaan, dia termasuk gharim atau bukan? Nah, ini uang nang utang, wis utangnya akeh kena riba ya. Sedot uangnya oleh bank, utangnya munggah terus, tiba-tiba waktunya pembagian zakat di sekelilingnya orang kaya, saya tanya, dia termasuk gharim apa enggak? Orang yang diberi zakat apa tidak? Hah? Iya. Karena rugi. Nah, anak tak utang nang bank wae ayo, bayarono nang zakatnya. Tak bisa dizakati. Nah terus apa nasibnya dia? Dia bisa dizakati. Nah, ya itu maksudnya. Terus mari ya Allah. Enggak dizakati. Lu ngono sik ta lah. Akhirnya kontak aja ngajar ini ya. Ini loh. Enggak dizakati apabila dia harus tobat dulu. Syaratnya tobat. Tapi kalau misalnya dia itu masuknya itu utang untuk maksiat, ya gak dikasih, titik. Utangnya maksiat untuk maksiat, tidak diberi apa-apa. Apa? Ukubah. Ya. Tapi kalau dia itu utangnya untuk mubah, ataupun bahkan yang lebih wajib. Saya kalau nggak utang di bank, maka saya ini keluarga saya makan apa? Saya minta sama fulan nggak ada yang ngasih kok. Karena rata-rata ngono ujung-ujungnya. Akhirnya utang sampai rentenir, utang sama bank. Buat apa? Susunya anak, ini itu dan lain sebagainya. Dizakati? Enggak. Lalu terus kapan bisa dizakatinya? Kalau dia tobat dan dhanna sidquhu. Dan kemudian disangka atau kalau tak kayak Anis tobat. Kayak Anis tobat. Baru dikasih. Tapi kalau enggak. Ya, aja asal-asalan aku duwe wong kredit itu termasuk loh. Aku kredit sepeda motor utangku akeh, kok kan kreditmu ketik bunga apa enggak? Ada bunga. Nah, kalau ati ya dikasih. Apa mana saya ini kreditan ini kayak sombong-sombongan terus terang wae kredit sepeda motor itu. Ya enggak. Aku ketok siji wong ya Allah uripe nelongso. Kredit ninja. Wah. Aduh, ya wis lah tak ora. Ya enggak usah dikei wong koyo ngono ya. Wah, kada. Syaratnya bagaimana? Waroknya ojo sampai kayak ngono. Ya, jangan diterima itu waroknya. Tarbuhu ditinggalkan. Ya.
Walil jawazi syartan, dan untuk diperbolehkannya nerima itu ada 2 syarat. Ingat, waroknya tinggal. Tapi kalau diterima bagaimana? Ya boleh, tapi dengan 2 syarat. Apa itu? Yang pertama, idza lam yushtarat. Idza lam yushtaratu. Yang pertama, jika tidak disyaratkan. Apa yang disyaratkan? Penghulu ngomong, "Kon tak kawin tapi aku gak ono duit ya." Itu berarti apa? Mensyaratkan. Enggak oleh. Akid enggak boleh diterima. Dia seperti itu tuh salah. Kalau dia syaratkan ini berarti apa? Membikin aturan dari hukum-hukum yang lain. Seakan-akan bahwasanya kon kawinmu iku enggak sah nek ndak ono aku. Nek kon kepengin kawinmu sah, maka kamu harus apa? Memberi saya hadiah. Ini syibhur rashwah, menyerupai apa? Penyogokan. Rashwah. Ya itu maka bagaimana? Enggak boleh. Atau apa? Wa idza kana, syarat yang kedua, idza kana dafi' aliman. Wa tsani ma idza kana dafi' aliman bi annahu la yajibu alaihi. Wa inna ma huwa ala sabilut tabarruk. Aliman itu maksudnya duduk wong alim ya. Aliman ini di sini ini adalah mengetahui. Dan jika si dafi itu yang memberikan itu mengetahui annahu, sesungguhnya dia la yajib, ngekei barang itu enggak wajib. Ngekei bisyarah, duit, amplop kepada si penghulu itu enggak wajib. Lah apa kalau misalnya dia tidak mengetahui dan menyangka ini wajib, wah repot. Repot. Kenapa? Karena dia akan menyangka bahwasanya kalau aku nggak ngasih ini, maka pernikahannya tidak sah. Statusnya kayak suami. Hah? Kayak suami. Iya. Makanya harus hati-hati. Karena memberikan amplop itu innama huwa ala sabilit tabarruk. Sabilut tabarruk. Itu cuma tabarruk. Ya, ngasihnya itu cuma apa? Sukarela. Makanya nggak oleh ditarif. Sama saya ini ulama-ulama biyen iku ngerti tambahi meneh dan tidak ditarif. Tambahi ngono paling syaratnya. Nah. Agak ya. Sekarang pernikahan luar biasa. Ket-ketan. Yang dulunya itu adalah hal yang sakral, sekarang seakan-akan menjadi hal yang gengsi, hal yang viral, pokoknya viral. Dulu dipentingkan itu sakralnya, sekarang dipentingkan viralnya. Bisa tadi status itu. Dulu sakralnya, kawin itu nggak diundang kecuali wong alim-alim. Alhamdulillah, wong alim. Oh harus fulan, ini fulan, ulama fulan, kiai fulan. Terus jika ada siji wong sugih ini tak apa? Wong sugih tapi rentenir, aja diundang. Oh no. Ya. Makanya hal yang sakral. Di situ turun rahmat, di situ luar biasa. Akhadtu bi amanatillah. Istahlaltu bi amanatillah, bi kalimatillah. Kalian halalkan itu perempuan dengan kalimat-kalimat Allah. Uang sepanjang luar biasa, sepanjang pernikahan kan angkat tangan ini tok, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Donga itu dijabah oleh Allah. Makanya termasuk salah satu yang waktu ijabah untuk doa adalah ketika pernikahan, ketika akad itu waktu ijabah itu. Sampai selesai akad. Sedudang wong alim-alim. Sekarang sungkan. Ya. Wong alim, wong soleh itu diundang. Zaman sekarang enggak, subhanallah. Sing diundang pejabat sing nggak ngerti halal harame, moro-moro dilungkukno ngarep. Ngono iku kadang-kadang didadekno saksi maneh. Kon iki yo mape mateni anakmu ta. Bahaya lho ngono iku. Ya. Lalu kemudian bi annahu la yajib, aliman bi annahu la yajib, mengetahui bahwasanya itu tidak wajib untuk dirinya. Fa in dhanna wujubahu,
Ini mengetahui nggak wajib. Tapi kalau misalnya dhanna menyangka wujubahu wajib ngasih itu hadiah, lam yajuz qabuluhu maka tidak wajib menerimanya. Lam yajuz. Ya, lam yajuz tidak boleh menerimanya. Tapi yang enggak ojo mbok takoki rek. Saya kasih tahu ini pernikahan. Lalu kemudian yang ngasih itu kepada penghulunya, penghulu itu takok, iki apa iki? Mbak pikir iki wajib apa? Hah? Ini mbak pikir bayaran, bayaran kan biasanya wajib. Iki bayaran apa hadiah? Nah, kayak gitu. Gak perlu mbok takoki ngono kok wis dikai dhuwit, mbok integrasi sing ngekeki. Mbok takoki, cek mokonge, cek kurang ajare ibaratnya etikane ndi kok ngene iki. Nah, terus bagaimana? Ya cukup dengan dhon. Dengan sangkaan bahwasanya dia mengetahui, ya ini ngerti kok, nah ini tidak wajib. Ya, maka boleh diterima. Tapi kalau dia menyangka bahwasanya ini mewajibkan saya, ini kewajiban modelnya kayak aku. Ya, ini jangan-jangan dia ini merasa kewajiban ngasih saya, maka jangan usah diterima. Iku syariate, iku etikae, adabe. Yang jadi pertanyaan sekarang, ono enggak sing nolak kayak ngono? Enggak ono, enggak 1/1000, enggak ono kecuali memang orang-orang yang waduh warok. Pemenek ono keliri saya kira, amplop cilik angpau. Amplop rada gede titik bisyaro. Amplop coklat tebel. Ayo, temenan iki. Nek dikei map tambah dadi. Hatta ya'lamahu sampai mengetahui bi annahu la yajib alaihi. Lam yajuz qabuluhu tidak boleh diterima sampai mengetahui sesungguhnya dia itu tidak wajib. Dia mengetahui bahwasanya enggak wajib. Yang ngasih itu mengetahui bahwasanya tidak wajib. Ya. Kalau misalnya dia masih ragu, ini ngerti apa enggak ya nek iki anu ya, nek enggak wajib ya. Boleh kan ditanya? Boleh. Apa iki? Hadiah tah. Kalau hadiah tapi enggak anu kan, ini bayaran kan, itu wajib kan ya, paham ya? Nah, gimana apa? Oh iya waro. Anda teringat kisahnya Syekh Omar Husin. Syekh Omar Husin itu guru saya. Ya. Kapan hari itu sebelum Ramadan datang ke Indonesia cuma di wilayah-wilayah tertentu. Lalu kemudian balik pulang. Syekh Omar Husin ini termasuk mufti muda dan orangnya alim fikihnya. Diundang hallnya Syekh Al-Khatib di Syekh Umar Khatib juga di Singapura. Hadir dia. Ketika hadir semuanya ada orang titip duit untuk Syekh Al-Habib Umar. Ya. Diterima. Ya. Pokoknya diterima oleh Syekh Umar Husin. Guru saya itu yang setelah diterima enggak taunya apa? Dibawa ke Hadramaut dari dolar iki sakmene tebel. Dikasihkan ke Syekh Al-Habib Umar. Iku lho, wong iku alim, nek wong soleh, nek wong taat, nek wong beramal-amal baik, iku rezekine enggak kudu teko Surabaya, nek wong Surabaya. Kadang-kadang rezekine ya teko luar negeri. Bayangno lho Habib Umar iku lungguh cuman wirid, zikir, ngajar, dakwah, ngelakukan apa yang diperintah sama Allah selesai. Rezekine teko Singapura, teko dolar ya sak gepoke. $100 iku kurang lebih sekarang itu mungkin 1.600.000. 1.600.000. Lo bayang nek sak gepok iku pirang dolar. Dolar iku duwike enggak oleh kucel. Nek duit kucel iku 10 ya tebel kan. Tapi ini uangnya mulus-mulus tebel. Teko diparani. Syekh Umar Husin, Syekh Al-Habib ini Sayyid Al-Habib Umar ini duit hadiah dari orang. Isgal, apa yang dia katakan? Ya dia ngomong hadzal Habib Umar. Li ana? Ya. Yakin. Kayak aku teman, yakin kan? Nah, Habib. Bukan untuk Darul Mustafa ya. Saya jadi duit Habib Umar duit Darul Mustafa. Walaupun Darul Mustafa itu punya Habib Umar. Malah kadang-kadang Habib Umar itu punya utang banyak sama Darul Mustafa. Misalnya kalau nggak ada makanan, pinjam sama Darul Mustafa, suruh ditulis. Sampai utang itu jutaan bahkan ratusan juta sama Darul Mustafa. Padahal Darul Mustafa ya nyek DE. Andaikan dikatakan saya minta ya, DKI.
nggak berutang. Tapi Habib Umar enggak. Kenapa? Waro. Hati-hati halal harame. Ya. Yakin? Ya. Nah, bukan dari musola, bukan. Apa lafadznya dia? Waktu ngasih lafadznya dia itu apa? Lakum ya Habib. Ada wadi'ah lil Habib Umar. Anah ya, Habib Umar itu Umar anah ya katanya. Dia apa sih? Habib Umar sapa maneh? Ngono iku diulang-ulang. Wes mari, duit iku ditekek enggak disentuh sama sekali. Moro-moro bengi. Wayahe istirahat kabeh, terim iku wis bengi iku istirahat. Ya. Untuk yang tahajud dan lain sebagainya. Ditelepon Syekh Umar iku mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam Habib. Ana mau tanya, itu wadi'ah buat siapa? Ngono. Ditakoki menek tengah wengi. Apa ndak bingung kan ditakoki menek ini. Habib Umar lagi yang tanya. Lakum ya Habib. Untuk antum, untuk antum. Bukan nggak percaya sama Syekh Umarnya. Tapi apa? Waroknya. Ya kayak aku mau kas kawin yo takok ini kayak ngono iku waroknya. Lah saiki warok iku kudu harus. Ya. Harus. Orang yang nggak puasa wis ojo nampani takjil waroke kayak ngono. Iya, takjil kok jatane wong poso. Kon ndak poso mangan kadang-kadang borong bungkus telung bungkus. Nah, seperti itu. Misalnya itu warok itu penting. Oh nek wong warok angkat tangan donga gobul. Tapi warok. Ya, hati-hati. Hakada. Walau syaratul akid, kalau disyaratkan untuk yang akid, yang berakad atau yang mengakadkan ya, penghulu. Kalau penghulu mensyaratkan ayyu'tiyahu syai'an, untuk memberikan kepada dia sesuatu, yaitu hadiah, duit, bungkus, amplop dan lain sebagainya, alal akad, untuk bayaran akadnya, lam yajuz, maka tidak boleh. Nah kalau misalnya mensyaratkan, maka jadinya adalah rasuah, sogoan. Makanya dikatakan, ya, idza lam yu'tihi ala an yuwafiqahu ala ma yurid wa illa fahiya rashwah. Kalau orang itu ya memberikan bahwasannya kon kudu ngekei aku sakmene. Narif. Maka itu adalah rashwah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Sogok dan yang menyogok ada di neraka. Sogok dan yang menyogok. Tapi sekarang ini ada yang kayak gini. Ya. Bukan rashwah, mirip rashwah, tapi itu adalah tebusan. Seperti apa? Si penghulu mengatakan, kau nek nggak bayar ya nggak tak kayak surat iki surat nikahnya kudu bayar. Surat nikah itu bayar nggak? Bayar ya? Ada di kas negara. Kekas negara. Oke. Tapi ke KUA-nya ya. Nah. Tapi itu KUA atau penghulu tadi itu mensyaratkan lebih. Ya biasane iku pas kawine poso misalnya ya. Biasane iku ya 50.000, tapi iki poso rek mosok poso 50.000 koyo gak ono anune wae. Ono gromeng koyo ngene iku ono, gremeng ngomong koyo ngono terus. Pokoke apa carane lebih ngono. Lah terus pira, Pak? Ya tambah 100. Surat nikah 50 kok sampean tambah 100. Siapa maneh gawe takjil. Misalnya ini ngono ya. Lah terus ini bagaimana? Ini bukan rashwah, tapi ini tebusan. Tebusan. Ini tak tebus wae. Fida. Ya fida. Boleh. Tapi tetap sing penghulu niku sing oleh haram itu. Karena apa? Karena menahan hak orang. Paham ya? Nah, kalau haknya kita ditahan, hak kita ditahan, maka kita boleh menebus dan tidak dinamakan rashwah.
hak kita sebagai warga negara. Kita mau bikin SIM dan lain sebagainya misalnya. Atau surat STNK kita nggak keluar. Lalu kita nggak mau ngasih. Pertanyaannya, rasuah apa duduk? Hah? Rasuah apa bukan? Nyogok apa duduk? Bukan. Kenapa? Hah? Tadi tak dia tebusan. Kenapa sebabnya jadi tebusan? Hah? Karena ada hak kita di situ. Dia yang nahan dosa, selesai. Yang dia makan haram, terserah. Tapi yang sekarang ini hak saya ini. Loh gini loh, hak itu walaupun kayak apapun, kalau misalnya hak kita baru kita ambil. Perang Badar itu lah gara-gara hak. Yang di dalam fikih ada yang namanya dhafar bil haq, kasrul bab. Orang mecahkan pintu rumah orang untuk mengambil haknya. Boleh apa enggak? Boleh. Syariat fikih kita akan bahas itu di Yaqutun Nafis. Ya. Nah itu makanya aku tuh jeli masalah kayak ngono. Apalagi hak kita seperti itu, maka boleh ditebus. Boleh ditebus. Tapi bukan sogok itu namanya, itu tebusan. Kita nggak kena dosanya, tapi yang nerimo kena itu dosa. Kenapa? Karena dia menyita hak kita. Itu hakku kok lapo mbok empek, lapo mbok JP, lapo mbok sita. Gitu. Nah. Itu ya. Falau syarata, apabila mensyaratkan al-aqid, orang yang berakad, orang yang mengakatkan, penghulu, ayat dia untuk memberikan kepada dia syai'an sesuatu alal aqd untuk balasan akadnya, lam yajuz, maka tidak boleh. Kenapa? Li'annahu min babi akhdhi malil ghair bi ghair haq. Karena masuk ke dalam bab mengambil hak orang atau harta orang lain dengan tidak hak, bi ghairi haq. Dosa. Illa an yad'ab lil ihtiyat, kecuali kalau sampai bikin susah. Ya. Lil ihtiyat, untuk berjaga-jaga, untuk berhati-hati. Wong kawin ini nang mencit, saya mau kawin disaksikan langit. Oh, nek wong edan-edan ngono. Lah terus kon kawin mau nang Bromo. Lah terus penghulune mbok kon munggah Bromo iku enggak kesel kabeh. Oh, no, uang menyantik-nyantik. Makanya saya bilang dulu pernikahan itu tujuannya sakral, sekarang tujuannya viral. Oh, no, pernikahannya di mana? Pernikahan akan diadakan di tengah samudra untuk membuat seakan-akan samudra cinta. Jeburno wae wong kayak ngene iki. Biasanya prewedding. Lah ya repot. Pernikahan. Siapa ya? Pernah ada satu kejadian itu yang saya diminta juga kalau nggak salah itu. Ngawin wong nang apa? Nang Masjidil Haram. Sekalian umroh. Iya, ada kayak gitu itu. Saya ingin menikah disaksikan Ka'bah. Sing duwe Ka'bah iku nang dindi. Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Kon kawin nang tengah dalan iku Allah nyaksikan. Apa enggak kudu nang ngarepe Ka'bah? Aduh, cek repot ya kawin yo. Sing gawe repot iki memang menungso-menungso iki. Nah, terus bagaimana seperti itu? Terus sampai penghulu ndak pakai duit ngono. Hah? Penghulu kok mlakon sepeda motor adone munggah gunung ngeden sampai krek-krek. Sater manek mlaku manek terus mulai ape mbok kacang goreng ngono tok. Berarti kau memang berarti kamu tidak punya perasaan namanya. Lah kalau kayak gitu bagaimana? Ya kayak ono rek. Sing sadar kok, ya, sing rumongso gitu. Illa ayyad'ab, kecuali kalau dia susah, bikin dia susah, lil ihtiyat, itu untuk hati-hati. Ya. Au ghairihi, atau selainnya. Seperti apa? Ka'antola bahuli yamshi ma'ah ila maudhi' ba'id liya'kid fihi. Lagi contohnya. Seperti kalau diajak untuk berjalan atau menuju ke satu tempat yang jauh untuk dia diakatkan, mengakatkan dia. Saya pernah mengakatkan orang, bukan barusan nih. Ngakatkan uang gang iku sak mini rek.
Ngono iku gawe kampung meneh. Iki tak eja. Rodok dawa, lha nek papasan tengah-tengah, apa ndak ngelu. Aduh, mundur delok mburi. Cek nemene ngono. Mundur. Temen. Ambil udan maneh. Tapi begitu saya ini sudah megang sumpah, saya megang janji, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Mudah-mudahan enggak dikasih waktu saya menikahkan santri saya atau jamaah saya dalam posisi tidak punya duit. Dan alhamdulillah selama ini saya megang duit ketika saya mengangkatkan santri saya. Supaya apa? Tak tolak duit. Nangis-nangis kon. Ayo to Buya terima. Enggak. Sakno. Jadi orang kalau model-model kayak gini santri saya atau saya enggak tak terima duit. Enggak tak terima. Kecuali kalau dia itu mungkin punya niat, tujuan dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah pernikahan enggak. Kawinan enggak tak terima. Ya. Kalau hajatan kawin kan darurat ya, ibaratnya kawin itu suatu hal yang darurat. Wis iki waktune dan lain sebagainya. Nek hajatan ya tak terima. Kon gawe hajatan ya salahmu. Ya, itu. Tapi kalau saya enggak dikasih, ya enggak apa-apa. Pedomannya adalah in ajriya illa Allah. Itu pedoman saya. Balasannya Allah, balasannya menungso. Ayo aku takok gede sapa? Oh wis. Ya, makanya saya nggak pernah merasa balas budi. Ya, in ajriya illa Allah. Fayajuz bitariqil ijarah, maka kalau misalnya nerima boleh dengan cara ijarah. Artinya ijaratul jasa, manfaat. Ijarah manfaat. Au bitariqil juala, atau dengan cara juala. Juala itu kan melok apa tak gaji. Gaji itu juala atau sayembara. Kamu nikahkan saya, kamu akan saya kasih hadiah. Boleh. Ya, boleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Catatan mana? Saya sudah 2 kali khatam ini kitab. Di tanggal piro? Khatamtu hadal kitab. Tulisan. Eling-eling nek ndak tulisan nang anu ya. Siapa yang di grup Lel? Coba salah satu inti atau siapa ya, ditulis, kasih tanda tebel ya, bintang ya, antara bintang itu telah dihatamkan kitab Majmu' Ahkamun Nikah hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari bagus. Hari bagus. Oh, hari bagusnya Yahudi? Enggak, memang hari bagus. Enggak, memang hari bagus. Hari bagus. Kakek saya Habib Muhammad bin Zain itu paling cinta hari Sabtu termasuk. Sampai wafatnya itu masuk hari Sabtu. Wafatnya itu tengah malam lewat hari Sabtu jam 2-an lah waktu itu, atau ya sekitar situ. Ya. Saya hatamkan hari Sabtu tanggal berapa Ramadan? 22 Ramadan 1446. Ya. Dan 22 Maret 2025. Ya. Di Majelis Yakut apa pokoknya sing anu lah, karang-karangan ae. Nah, eta. Terus ini. Dan insyaallah di sini ada tatimah, penyempurnaan pasal. Yan azrul qadi wa mutawallinahu bizawal aliyah dan lain sebagainya. Ya, ini cuman itu bukan di matannya, itu ada di syarahnya. Ya. Insyaallah kita baca di pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dijadikan Allah yufaqihna wa iyyakum fid din. Amin. Mudah-mudahan tadi ahli fikih kabeh, fuqaha kabeh. Dadi kiai-kiai kabeh wis pokoke. Nek kita orang yang dadi kiai ya anak-anak kita orang sing dadi kiai. Ya. Taklim sing kena. Wis pokoke wong kiai-kiai biyen niku enggak pesantren, tapi hadir majelis dadi wong alim karena sungguh-sungguh. Kayak gini iki lho, berarti kayak gini. Sampai teko sungguh-sungguh belajar, paham dan lain sebagainya, berarti dadi kiai di bab nikah. Engko pas bab Yakut teko mulai pertama sampai terakhir paham, difahami dan lain sebagainya, kiai fakih, ahli fikih. Ya. Nanti belajar apa lagi nahwu atau apa. Saya pernah mau bikin majelis yang apa jenenge? Hadis. Sing teko pertama akeh mari ngono murid-murid wah mu hadis titik berarti. Ya, sono ae gampang. Gak perlu pesantren. Saya sampai mikir seperti itu. Aku iki gawe pesantren terus terang. Tapi saya sekarang ini dalam jalan
tak batalno wae. Tak batalno wae. Apa kok koyane luwih enak majelis. Aku nek majelis kan ndak perlu mangani sampean. Aku tak hak wae sing kuweteng kok. Tapi nek aku gawe pesantren aku mangani. Telek donatur ngene ngono, tak pikir-pikir gak usah pesantren nek majelis. Dan ini dalam tahap seperti itu wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي ووفقنا ووفق ما ترتدي قولا وفعلا كرما نرزق الكل حلالا دائما وأهل أتقياء علماء نهضى بالخير ونقوى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون نغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحكيم وعلى صحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Yang mau tanya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa saya simpulkan ya, ini kan untuk mengatasi masalah jika orang tua dari wanita itu namun anaknya mau. Nah kalau sebaliknya gimana Bu? Misal orang tuanya mau tapi anaknya nggak mau. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ada amalan untuk mengikat hati hari Minggu? Amalan? Wah, ini pertanyaan bahwa apa ya? Benar-benar curhati. Gini, anaknya tidak mau kawin. Tidak maksudnya, tidak mau sama kita. Oh ya, kalau nggak mau ojo bawa kejar. Nisa ghairuha katsir, perempuan selain dia banyak. Kalau dia nggak mau malah nyusahkan. Ya, iya dah. Aku sing pengalaman model ini. Teman malah nyusahkan. Tapi kalau orang dengan pertama dia mau dan lain sebagainya, itu malah perjalanan pernikahannya mulus. Nah akhirnya kayak apa duwe kuda liar, ya, mbok empek tapi ngeramut, malah nyusahkan. Tapi ada kuda jinak, ente pegang, nurut, enak. Ya. Kalau seorang perempuan seperti itu, terus bagaimana? Sebenarnya perempuan itu bisa dinikahkan dengan bapaknya, oleh bapaknya, namanya wali mujbir atau kakeknya, wali mujbir. Nak kon gelem gak gelem kon tetep tak kawin. Lho Siti Nurbaya pikul film. Lalu terus bagaimana? Tapi dengan ada beberapa persyaratan, termasuk salah satunya tidak ada permusuhan antara si anak dengan bapaknya. Oh, gara-gara kon mokong tak kawin, iki permusuhan enggak oleh. Ya. Wali mujbirnya hilang. Terus kemudian dinikahkan dengan kufu setara. Kon tak kawin ambek misalnya ambek apa? Ini orangnya mampu terus dikawinkan dengan orang yang nggak mampu dan kerjaannya buruk. Oh tak kawin no ambil anak ini opo ngono misalnya, tidak mau menyebut profesi. Nah, itu bagaimana? Nggak boleh, harus setara. Ya. Nah, ada beberapa itu. Kalau seperti itu boleh, bapak untuk memaksa kawin anaknya kepada siapapun. Tapi kalau nggak bisa ini, Allahumma ib'atsli. Ini salah satu doa yang kalau yang warid sama Al-Quran, Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin faqir, sama Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Itu warid di dalam Quran. Atau bisa dengan doa mengatakan Allahumma ba'ats li zaujatan salihatan tu'minu bika wa takhafak. Ya. Allahumma ya Allah, utus untuk saya seorang istri yang soleha, yang baik, yang apa, mbok tambah embel-embel sing sugih titik, sing loman, sing anu sing ya modele kawin, tak jauh sedekah, tak apa lah, paham. Tapi boleh seperti itu, doa saja. Tapi ojo terlalu muluk, ojo terlalu pakai syarat. Yang kayak Siti Khadijah, kayak Siti Fatimah, Siti Aisyah. Malaikat itu ngurungokno, ndak kawin-kawin kok modele ngono kare. Ya, tapi doa aja. Yang cantik, yang apa, kabul.
Makanya saya bilang Ramadan itu ayo 10 terakhir sing koyo kepengin koyo ngono doa aja setelah salat witir, salat tarawih subhanallah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah bingung aku doa kate ya Allah kawin aku wong ayu sing salehah sing baik sing roman sing anu sing ya rabbal alamin amin amin ya rabb kok assalamualaikum ngono maneh Aku ya belum. ya doa masa perlu doane orang aku ya gelem Ustaz. Paham ya? Oh, nanti ditanyakan. Ada yang lain terakhir. Ada yang lain terakhir. Rahman takut orangnya. Ayo. Lebih baik mana sholat seorang suami sholat di masjid atau mengajak anak-anaknya untuk sholat berjamaah di rumah sama istrinya? Itu sudah pernah saya sampaikan di pengajian pagi Takrirat. Paling baiknya, mentok paling dukur itu adalah sholat di masjid lalu kemudian pulang dan sholat di rumah. Masalahnya mau tak pulang. Paham ya? Pertama. Dan yang kedua, sholat di masjid tapi menyuruh satu orang, misalnya anaknya ada yang balik akil dan bisa jadi imam dan sah keimamannya, maka itu baik dia untuk sholat di masjid. Kalau ada yang bisa sholat menggantikan dia bisa jadi imam di rumah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ditakutkan di masjid itu kalau tidak ada dia, masjid nggak ada sholat jamaah, mungkin diimami satu-satunya. Maka bagaimana? Maka dia harus sholat di masjid. Di rumah bagaimana? Nggak bisa saya sholat 2 kali, saya sibuk. Maka sholat di masjid. Di rumah dimaafkan dengan niatnya dia, baikannya dia. Itu karena masjid lebih aula, lebih utama. Ya. Tapi kalau di masjid ada orang lain yang bisa jadi imam dan ada imam rotibnya, imam terus-menerusnya dan lain sebagainya, maka sholatlah di rumah. Kalau rumah tersebut tidak ada sholat berjamaah, nah, ada 4 itu semuanya. Paham ya? Kata Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 23 di mana? Kesehatan ya? Itu selanjutnya.